Sebanyak 5 dari 6 orang lulusan IPDN yang sedang magang di kantor BKD Provinsi Lampung menjadi korban kekerasan yang diduga dilakukan ASN setempat. Kelima lulusan IPDN itu diduga dipukuli dan ditendang berkali-kali oleh sejumlah ASN BKD Lampung. Sementara satu orang perempuan yang juga peserta magang, selamat karena disuruh pulang. Aksi ini diduga dipicu ke-6 alumni IPDN Angkatan XXX ini keluar serta tidak mau ikut kontingen. Dari kelima korban, Farhan merupakan korban yang paling parah kondisinya karena sempat mengalami pingsan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Kalau dengar cerita ponakan saya, yang 6 orang, yang 2 orang ini, yang cewek suruh pulang, yang 2 orang 5 ini ditahan di dalam ruangan. Yang orang 5 ini yang kena permak, tapi yang ponakan saya yang paling parah. Pada hitam sini dada sampai pingsan, sekarang ada lagi di rumah. Dihajarnya pakai apa, Bang? Kalau pengakunya dikeroyok. Dikeroyok. Enggak, maksudnya ada bantu nggak selain pakai tangan apa-apa? Nah, pakai tangan, pakai kaki. Pakai kaki. Iya. Posisi pakai kaki itu pakai sepatu ya? Pakai sepatu, Pak. Sepatu PDH, Nah, kurang jelas, Pak. Infonya PDH. ditutup mata saat penganiayaan, benar Memang nggak? benar kata dia, memang ditutup Pakai matanya. Ya sampai ponakan saya angkat tangan gini kena napasnya habis, Pak. Masih dia hantem dia. Yang ngerek berapa orang, Bang? Lebih kurang banyak, Pak. Dia nggak ngitung, dia nggak nyadar sendiri. Ada Pak. puluhan orang nggak? Sekitar itu, Pak. 8 orang atau 10. Awal mula pengeroyokan itu karena apa sih, Pak? Penyebabnya sih, Pak. Penyebabnya? Nah, kalau itu nanti kita jelaskan lagi antara satu ke rumah sakit aja biar lebih jelas biar Tapi yang awal jelas benar. untuk kondisi ponakan Bapak sendiri gimana sekarang? Sekarang udah bisa bicara lah, udah Sekarang sadar. di mana, Pak? Di rumah sakit umum. Jadi yang dikerek itu yang paling parah ponakan Bapak itu? Iya. Abdul Muluk apa Cokro Abdul Muluk. Siapa namanya, Pak, ponakannya, Pak? Farhan. Farhan. Dia di memang dinas dinas di mana? sini, Pak. Ya, sebenarnya masih magang di sini. Oh, masih magang di BKD. Lulusnya tahun berapa sih, Pak? Baru tahun ini. Oh, tahun kemarin. Oh, tahun ini lulusnya. Iya, tahun ini Udah magang. berapa di sini. bulan di sini magang, Pak? Lebih kurang sekitar 1 minggu, lebih Oh, kurang. baru. Jadi lulus itu penempatan magang langsung Magang di sini. Baru sudah ke tanggal kemarin. Jadi Baru deh. semalam itu kejadiannya, Pak ya? Sekitar jam 9, jam 10. Malam. Maghrib. Pak, si Farhan umurnya berapa, Pak, sekarang? Lebih kurang sekitar 18-19 lah. Oh, 20. 20 tahun ya. Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Pak Edi Sahri. Edi Sari. Selaku Dari Pak. pihak, Dari korban- pihak korban si Farhan. Paman korban. ya? Paman korban. Nah, terkait kejadian ini langkah yang akan diambil pihak Kedepannya, korban Sudah sendiri gimana? laporan ke Polres pun. Sudah. Sudah laporan. Oh, Sudah. langsung bikin laporan Ya, ya? tadi malam memang langsung ada kanit 3 yang dia belum Termasuk tapi- abang yang laporan. bukan saya, orang tuanya. Orang tua. Oh. Saya tadi ditelepon apa itu adek ponakan saya, temuin wartawan satu, tolong giring ke biar lebih jelas, biar dia cerita sama korban di rumah sakit umum. Nah, kata dia. Maka saya langsung ke sini. Oh, ini sekarang double muluk ya? Iya. Boleh lah kalau itu kita Kalau wawancara. ini sih Pak. TKP-nya ada di tempat dinas, karena kan di luar jam dinas, ya. Ke dinas. Jadi sebetulnya ini hubungan antara senior junior aja, ya kan? Jadi urusan PDN dengan maksud sebetulnya pembinaan lah untuk jiwa korsa di atas semua. Gitu. Kalaupun ada indikasi tentang nyata-nyata di atas semua, nanti ini sedang dilakukan nanti pihak dari inspektorat selaku APID, ya kan, nanti akan melanjutinya pemeriksaan data semua. Sementara yang berkaitan dengan tadi dari pihak kepolisian, kan ada namanya pihak kepolisian itu untuk kan ada laporan masyarakat dikhawatirkan mungkin dari kita dinas karena tempatnya di sini menghilangkan barang bukti di apa semua, tapi ya alhamdulillah artinya dan memang tempat ada seperti itu, barang bukti lainnya memang tidak ada kan, artinya ada penyampaian karena persen to persen aja, sebenarnya barang bukti ada kekerasan di apa semua memang tidak ada. Persisnya olah TKP di ruangan apa ya Pak? Di ruangan kabit. Ya. Itu jam berapa sih Pak kejadian itu? Setelah maghrib, indikasinya itu. Ya. Pemicunya sebenarnya kenapa sih Pak bisa sampai seperti itu? Saya kira tidak, seperti yang tadi saya sampaikan, sebetulnya pembinaan yang tadi itu panggil satu-satu, ya bukan satu-satu, artinya di push up, gitu kan, push up gitu aja. Nah, mengenai kelanjutannya apa yang dilakukan apa semua, mungkin nanti berdasarkan hasil pemeriksaan dari inspektorat ataupun juga proses dari hukum yang ada. Maka dari itu Bukaban juga menghormati proses hukum itu. Kenapa? Karena tempatnya beliau sendiri kan tidak tahu karena beliau lagi dalam posisi dinas luar. Nah, terkait tidak ikut kontingen itu, apakah seperti itu adanya penganiayaan tersebut? Tadi sudah disampaikan juga bahwa kejadian ini tidak diinginkan dan memang sebetulnya tidak diperbolehkan apabila ini terbukti, ya tidak terbukti. Itu tidak ada gitu loh bahasanya dengan penganiayaan karena kontingen di atas. Kontingen itu gini loh, maksudnya itu
pengiriman dari Lampung, gitu loh. Bahwa itu adik-adik ini ada pengiriman dari Lampung. Jadi kalau kita bahas akademi, saya sama dengan saya lah. Saya dari Akademi Militer. Oh ini dari Lampung, saya dari Jawa Barat, saya dari Medan, begitu. Kalau di sini Diwajibkan karena nggak Pak untuk kontingen itu ikut turut serta gitu? Oh saya kira itu dari akademi ya, istilahnya lingkungan inilah, bukan akademi juga secara resmi enggak. Yang bilang tadi, kontingen itu dibuat oleh mereka sendiri gitu loh. Oleh para apa namanya? Kalau kami itu taruna lah, gitu loh. Pada saat proses olah TKP yang bersangkutan pemilik ruangan mengikuti proses olah TKP itu. Enggak, beliau nanti kan dari pihak kepolisian dari iya sedang diambil sama dari itu sedang ini kan dari inspektorat dulu. Belum ada informasi karena mereka juga tadi dari yang 3 orang ada itu mereka juga tidak bisa memberitahu berapa orang. Pertama mereka nggak kenal juga mereka tidak tahu justru yang ada antara teman-teman mereka saja. Gitu. Kenapa? Yang ini kan ada yang dirawat nih Pak. Ada beberapa orang tuh. Itu seperti apa dari kita? Kalau saya tahu kan hanya satu itu. Udah, jadi gini. Kami juga dari pemerintah Provinsi Lampung khususnya tadi juga Pak Sekda sudah menyampaikan juga kepada Direktur Rumah Sakit agar dilakukan perawatan yang sebaik-baiknya. Ya, sebetulnya perlakuan perawatan ini pada seluruh pasien, ya kan. Cuman maksudnya itu untuk menghormati proses hukum, jangan sampai nanti artinya itu ada hal yang mungkin dibuat yang tidak pasal ini tetap kita lakukan dengan prosedur yang baik. Ya. Jangan lupa subscribe ya.